Masih di SDB ARTEAI. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan hutan bambu, hiduplah seorang janda bernama Nyi Ratna bersama anak perempuannya, Sekar. Sejak kecil, Sekar dikenal sebagai gadis yang cantik jelita. Kulitnya halus, rambut hitam panjang terurai, dan senyumnya mampu membuat banyak pemuda desa tergila-gila. Nyi Ratna membesarkan Sekar dengan penuh kasih sayang, meski hidup mereka sederhana. Sang ibu bekerja sebagai penjual sayur keliling. Setiap pagi, ia memikul bakul berisi sayur hasil kebun sendiri, berjalan dari kampung ke kampung agar bisa membiayai kebutuhan anak sematawayangnya. Masa kecil Sekar begitu indah. Ia sering berlari-lari di pematang sawah, membantu ibunya menanam sayur, dan malam hari tidur dipeluk hangat oleh Nyi Ratna. Warga desa selalu memuji kedekatan ibu dan anak itu. Beruntung sekali, Sekar punya ibu seperti Nyi Ratna, meski ayahnya sudah lama tiada. Namun, seiring bertambahnya usia, sifat Sekar mulai berubah. Kecantikannya membuat banyak pemuda desa memuja, dan perhatian itu membuat hatinya sombong. Ia mulai malu dengan kehidupan miskin yang dijalaninya bersama ibunya. Setiap kali Nyi Ratna pulang dengan pakaian basah kuyup seusai hujan, membawa sayuran yang hanya laku sedikit, Sekar mulai merasa malu. Ia tak lagi mau berbantu berjualan, bahkan sering mengejek ibunya sendiri. "Bu, kapan kita hidup enak seperti orang lain? Aku malu punya ibu yang kerjanya cuma keliling jualan sayur." Nyi Ratna terdiam, hatinya perih. Ia tak pernah membalas kata-kata kasar anaknya, hanya menunduk dan menahan air mata. Hari berganti hari, Sekar makin jauh dari ibunya. Ia lebih sering berkumpul dengan teman-teman yang suka berdandan dan pamer kekayaan. Rasa hormatnya pada Nyi Ratna memudar, berganti dengan rasa malu dan benci. Hingga suatu malam, terjadi sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Semakin dewasa, Sekar makin haus akan kemewahan. Ia sering melihat teman-temannya memakai kain kebaya halus, perhiasan emas, bahkan sandal baru yang dibawa dari kota. Suatu hari, Sekar pulang dari sawah dengan wajah cemberut. Ia melempar kain lusuhnya ke lantai, lalu duduk bersedekap. Nyi Ratna yang baru saja menanak nasi menyapanya lembut. "Kenapa, Nak? Wajahmu murung begitu." Sekar mendengus kesal. "Bu, aku ingin punya kebaya baru, yang bagus, yang bisa kupakai saat pesta di rumah lurah. Semua temanku punya, hanya aku yang masih pakai kain jelek ini. Belikan aku, Bu." Nyi Ratna terdiam. Hatinya nelangsa, karena ia tahu betul tak ada uang lebih untuk membeli kebaya mewah. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Sekar, anakku, kita orang kecil. Uang kita hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ibu akan berusaha menabung, tapi butuh waktu." Sekar berdiri dengan mata melotot, suaranya meninggi. "Waktu? Selalu waktu. Ibu tak pernah bisa memberikan apa yang aku mau. Aku malu punya ibu miskin seperti ini." Pertengkaran pun pecah. Nyi Ratna mencoba menenangkan dengan sabar, tapi kata-kata Sekar semakin tajam, menusuk hati seorang ibu yang selama ini merawatnya dengan penuh kasih. "Kalau ayah masih ada, pasti hidupku tidak seperti ini. Semua salah ibu. Ibu yang membuatku sengsara." Nyi Ratna tertegun. Air matanya jatuh, bukan karena marah, melainkan karena kecewa mendengar anak yang dulu ia rawat dengan penuh cinta, kini melupakan pengorbanan seorang ibu. Sejak hari itu, keharmonisan yang dulu mereka miliki perlahan memudar. Sekar jarang bicara dengan ibunya, lebih sering keluar rumah, dan setiap kali berpapasan, wajahnya selalu dingin. Rumah yang dulu penuh tawa kini berubah sunyi. Yang tersisa hanyalah hati seorang ibu yang mulai retak, meski tetap menyimpan cinta di balik luka. Di balik sifat keras kepala dan mulut tajamnya, Sekar tetaplah gadis yang menawan. Tak sedikit pemuda desa yang jatuh hati padanya. Namun, hanya satu yang mampu menarik perhatiannya. Rangga, anak seorang pedagang kaya di pasar.
Rangga tampan, ramah, dan pintar berbicara. Setiap kali lewat di jalan dekat sawah, ia selalu menyapa Sekar dengan senyum hangat. Awalnya, Sekar hanya pura-pura acuh, tapi diam-diam hatinya bergetar. Tak butuh waktu lama, kedekatan mereka berubah menjadi hubungan asmara. Malam-malam, Rangga kerap menunggu Sekar di tepi jalan desa, membawa buah tangan dari pasar, manisan, kain kecil, atau sekadar bunga liar yang ia petik di perjalanan. Sekar pun merasa bangga. Lihatlah, aku pantas mendapatkannya. Aku bukan gadis desa biasa. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sekar menyimpan rasa malu pada ibunya. Ia takut Rangga melihat keadaan rumahnya yang reot, berdinding papan lapuk dan atap bocor di sana-sini. Suatu sore, saat Rangga mengajak untuk bertamu ke rumah, Sekar buru-buru menolak. "Jangan Rangga, lebih baik kita bertemu di sini saja, di bawah pohon beringin itu. Rumahku tidak pantas kau datangi." Rangga heran. "Kenapa begitu, Sekar? Bukankah aku ingin mengenal ibumu juga? Aku serius denganmu." Sekar menunduk, wajahnya memerah bukan karena malu, tapi karena marah bercampur gengsi. "Tidak, kau tidak boleh ke rumahku. Jangan sekali-kali. Ibu hanya seorang penjual sayur. Rumahku jelek, kau pasti menertawakanku nanti." Rangga terdiam, kecewa dengan sikap Sekar. Tapi cintanya terlalu besar hingga ia memilih menuruti kemauan gadis itu. Mereka tetap berpacaran, namun hubungan itu dibangun dengan rahasia dan kebohongan. Di rumah, Nyiratnya mulai curiga. Ia sering melihat anaknya pulang malam dengan wajah berbinar, namun selalu menghindar saat ditanya. "Sekar, kau menyembunyikan sesuatu dari ibu?" Sekar hanya menjawab singkat, penuh ketus. "Sudahlah Bu, jangan ikut campur urusanku." Nyiratna menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia merasa jarak antara dirinya dengan anaknya semakin jauh. Yang ia takutkan, cinta Sekar justru membuat gadis itu makin melupakan siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam, Sekar pulang lebih larut dari biasanya. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya berseri-seri, jelas ia baru saja bertemu Rangga. Di teras rumah yang remang, Nyiratna sudah menunggu dengan wajah cemas. "Sekar, kau dari mana saja? Ibu menunggu sejak sore. Aku khawatir terjadi apa-apa." Sekar menghela napas panjang, malas menanggapi. "Aku bersama Rangga. Jangan cerewet, Bu. Aku sudah besar, tak perlu dikekang lagi." Nyiratna terperanjat. "Rangga, anak pedagang kaya itu? Mengapa kau tak mengajaknya datang ke rumah? Biarlah ia mengenal ibumu ini." Mendengar itu, Sekar mendadak murka. Ia menghentakkan kakinya, matanya berkilat penuh emosi. "Tidak, aku sudah bilang jangan. Aku tidak mau Rangga tahu aku tinggal di rumah reot ini dengan seorang ibu miskin yang hanya jualan sayur." Kata-kata itu menusuk hati Nyiratna bagai 1000 pisau. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak percaya anak yang ia lahirkan, rawat dan besarkan dengan penuh kasih, kini begitu tega menghina dirinya. "Sekar, apakah kau sudah sebegitu malunya memiliki ibu seperti aku?" Sekar yang dikuasai emosi malah semakin lantang. "Iya, aku malu. Aku ingin hidup terhormat dengan Rangga, dan kau hanya jadi penghalang. Kalau saja aku bukan anakmu, mungkin hidupku akan jauh lebih baik." Hening. Malam desa yang biasanya penuh suara jangkrik seakan ikut membeku. Nyiratna menatap anaknya dengan wajah penuh luka. Tangannya bergetar menahan amarah dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Dan tanpa sadar, dari bibirnya meluncur doa yang seharusnya tak pernah terucap. "Ya Tuhan, jika memang anakku sudah tak lagi menganggapku ibu, maka biarlah ia berubah menjadi makhluk yang hina, agar ia tahu bagaimana rasanya dipandang rendah oleh orang lain." Sekar terdiam. Kata-kata itu menggema di telinganya, membuat bulu kuduknya merinding. Tapi gengsinya lebih besar dari rasa takut. Ia hanya mendengus,
lalu berlari masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Sejak malam itu, suasana rumah semakin dingin. Nyi Ratna menyesali kata-kata yang ia ucapkan, tapi semuanya sudah terlontar. Ia tak tahu bahwa doa penuh luka seorang ibu bisa menjadi kutukan yang nyata. Sejak pertengkaran malam itu, hari-hari Sekar tak lagi sama. Awalnya hanya gejala kecil, ia merasa tubuhnya sering lemas, tenggorokannya kering, dan kulitnya gatal seperti digigit serangga. Namun makin lama, perubahan aneh mulai tampak. Pagi itu, saat hendak bercermin, Sekar menjerit keras. Dari wajah cantiknya yang dulu dibanggakan, kini muncul bintik-bintik hitam. Bibirnya yang merah merona perlahan berubah pecah-pecah dan kasar. Apa ini? Kenapa wajahku jadi seperti ini? Ia berusaha menutupi dengan bedak, tapi makin ia usap, makin jelas kulitnya berubah kusam dan bersisik. Beberapa hari kemudian, perubahan itu makin parah. Suaranya yang merdu kini menjadi serak dan aneh. Kadang terdengar seperti erangan binatang. Giginya tumbuh tidak beraturan, lebih panjang dari biasanya. Bahkan, pada suatu malam, Nyi Ratna mendengar suara lolongan dari kamar Sekar. Dengan wajah pucat, Nyi Ratna berlari menghampiri, membuka kamar itu, dan menemukan putrinya meringkuk di sudut ruangan. Rambutnya kusut, tangannya menutup wajah, dan tubuhnya mulai ditumbuhi bulu tipis di beberapa bagian. "Ibu, tolong aku, tubuhku terasa sakit, aku takut," rintih Sekar dengan suara parau. Nyi Ratna menutup mulutnya menahan tangis. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan penyakit biasa. Kata-katanya tempo hari benar-benar menjelma jadi kutukan. Malam-malam berikutnya menjadi lebih mengerikan. Setiap bulan purnama, Sekar semakin tak bisa menahan perubahan itu. Wajahnya memanjang, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh liur. Dalam sekejap, gadis cantik itu menjelma menjadi seekor anjing betina buruk rupa dengan bulu kusam dan bau menyengat. Desa pun mulai resah. Para tetangga sering mendengar lolongan menyeramkan dari rumah Nyi Ratna. Mereka berbisik-bisik mencurigai hal-hal gaib terjadi di sana. Nyi Ratna hanya bisa menangis pilu. Ia ingin menarik kembali ucapannya, tapi segalanya sudah terlambat. Malam bulan purnama berikutnya, lolongan panjang terdengar jelas dari rumah Nyi Ratna. Suaranya begitu memilukan, seperti campuran tangis manusia dan suara binatang. Warga desa yang lewat di jalan depan rumah itu bergidik ketakutan. Astagfirullah, suara apa itu? Seperti anjing, tapi terdengar seperti perempuan menangis. Kabar pun cepat menyebar. Pagi harinya, beberapa tetangga memberanikan diri mengintip dari sela-sela dinding bambu rumah Nyi Ratna. Yang mereka lihat membuat bulu kuduk merinding. Seekor anjing betina buruk rupa terbaring lemah di lantai. Matanya merah basah, tapi air mata mengalir seperti manusia. "Ya Allah, jangan-jangan itu Sekar," bisik salah satu warga dengan wajah pucat. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Desas-desus merebak ke seluruh desa. Orang-orang bergantian datang, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena iba pada Nyi Ratna. Rangga yang mendengar kabar itu tak percaya. Dengan hati berdebar, ia mendatangi rumah Sekar. Saat ia tiba, Nyi Ratna berusaha menghalangi di depan pintu. "Jangan, Nak. Jangan kau lihat dia. Biarkan Sekar menanggung akibat perbuatannya." Tapi Rangga memaksa masuk. Dan ketika matanya melihat seekor anjing buruk rupa di sudut ruangan yang menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan, lututnya langsung lemas. Dari mata itu, ia tahu itu benar Sekar. "Sekar, ini aku, Rangga," katanya lirih. Suaranya bergetar. Anjing itu melolong pelan, seolah mencoba memanggil namanya sebelum menutup mata dan merintih.
Sejak hari itu, seluruh desa mengetahui kisah tragis Sekar. Gadis cantik yang dulu dipuja, kini berubah menjadi makhluk hina karena durhaka pada ibunya. Warga desa sering menjadikan cerita itu sebagai pengingat bagi anak-anak mereka agar tidak pernah melupakan jasa orang tua. Nyi Ratna sendiri menjalani hari-harinya dalam kesedihan. Ia merawat Sekar dalam wujud barunya, meski setiap kali melihatnya, hatinya terasa tercabik. Andai waktu bisa kuputar kembali, Nak. Andai lidah ini tak melontarkan doa yang menjadi kutukan. Hari-hari berlalu, Sekar semakin kehilangan bentuk manusianya. Setiap bulan purnama, lolongan panjangnya terdengar hingga ke pelosok desa, membuat orang-orang berdoa di dalam rumah mereka. Siang hari ia bersembunyi, malam hari ia meraung menahan derita kutukan yang tak bisa ditarik kembali. Rangga sempat mencoba membawa dukun untuk menolong, namun tak ada yang berani. Mereka semua berkata sama, ini bukan penyakit, ini akibat doa seorang ibu. Tak ada obat di dunia yang bisa menyembuhkan. Hingga suatu malam, ketika bulan bulat sempurna menggantung di langit, Sekar kembali merintih keras. Tubuhnya menggeliat, matanya basah, lalu menatap ke arah ibunya yang duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh tangis. Sekar berusaha mendekat, namun langkahnya goyah. Dengan sisa suaranya yang parau, ia berbisik lirih. "Ampun, Bu." Itulah kata terakhir yang bisa ia ucapkan. Setelah itu, tubuhnya ambruk, nafasnya hilang, dan ia tak pernah bangkit lagi. Keesokan paginya, warga desa menemukan Nyi Ratna menangis meraung di samping bangkai seekor anjing buruk rupa. Dengan penuh iba, mereka membantu menguburkannya di tanah lapang dekat hutan. Di atas kuburnya, Nyi Ratna menanam bunga kamboja putih sebagai tanda cinta sekaligus penyesalan. Sejak hari itu, kisah kutukan seorang ibu selalu diceritakan turun-temurun. Warga desa percaya siapapun anak yang durhaka pada orang tuanya akan mendapat balasan setimpal, entah cepat atau lambat. Cerita ini mengingatkan kita semua. Seberapapun miskin dan sederhananya orang tua, mereka adalah sumber kasih yang tak ternilai. Kata-kata seorang ibu adalah doa. Doa bisa menjadi restu, tapi juga bisa menjadi kutukan bila hati seorang ibu tersakiti. Maka, jangan pernah meremehkan atau menghina orang tua, karena ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Dan sampai kini, orang-orang desa masih berkata, setiap malam bulan purnama, kadang terdengar lolongan panjang dari arah hutan, seperti suara anjing betina yang menangis, seolah arwah Sekar masih menyesali dosanya di alam sana.